Ada seorang pria berusia sekitar 35 tahunan. Setiap hari bekerja dan setiap malam pulang dengan rasa lelah yang sama. Gajinya cukup untuk bertahan, tapi terasa tidak pernah cukup untuk maju berkembang. Di kepalanya satu keinginan yang terus berulang, yaitu ingin keluar dari rutinitas yang sama. Tergerak isi hati untuk mencoba sesuatu yang lain, yang lebih baru. Akan tetapi yang selalu datang di kepalanya ialah bahwa dia tidak memiliki modal. Dia juga bukan siapa-siapa. Kalau gagal, habislah sudah. Dan semua ketakutan itu terasa sangat nyata, padahal belum satu langkah pun ia ambil. Di sisi lain, ada orang yang dengan kondisi bahkan lebih sempit. Usia di atasnya 5 tahun. Utang jangan ditanya. Tanggungan keluarga pastilah ada. Ditambah lagi soal waktu sudah pasti juga terbatas. Namun ia tetap bergerak dan bertindak. Bukan karena ada ide yang lebih brilian. Bukan juga karena sudah melihat perkiraan nyata tentang prediksi hasil di depan mata. Melainkan karena ia meyakini bahwa jika melangkah, jalan akan didapatkan. Tanpa perlu menunggu keyakinan sempurna, cukup keyakinan untuk mulai bertindak. Kisah ini memang hanya sebuah ilustrasi, tapi saya yakin ada di antara kalian yang tanpa sadar telah melewati atau memiliki kisah seperti ini dan lebih mengenaskan lagi. Lalu, satu pertanyaan sederhana. Dalam hidup kita sebenarnya banyak kegagalan yang belum pernah benar-benar terjadi. Namun kita begitu meyakininya sehingga kegagalan itulah yang kita dapatkan. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di video kali ini, di edisi bahas dan review buku, akan membedah sebuah buku pengembangan diri dengan tema besar yang sepertinya tetap dan sangat relevan hingga hari ini. Di antaranya, buku ini berbicara mengenai bagaimana tradisi melumpuhkan pola pikir kita dalam menghadapi tantangan hidup hingga bagaimana kita memulai melangkah dan menghadapi rasa takut. Isi buku ini bukanlah tentang teori yang rumit, melainkan cara pandang yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari dunia kerja, relasi, keputusan hidup, dan keberanian mengambil langkah. Sebuah buku yang berjudul The Magic of Thinking Big, karya David J. Scott, PhD, yang terbit sekitar tahun 1950-an, dan ini memang buku klasik, ilmunya pun sepertinya juga ilmu tua, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2014. Nah, penasaran bagaimana isinya? Simak video ini hingga selesai dan kami akan bahas buku ini di 2 episode. Karena Anda tidak akan menyangka bahwa buku ini bukan sekedar motivasi kosong atau bahkan halu. Biasanya berpikir besar itu kan diidentikan dengan ngoyoworo, gelambiar. Yuk, mari simak pembedahan singkat di episode 1 ini. Dalam hidup sehari-hari, banyak orang sebenarnya tidak kekurangan kemampuan. Yang sering justru kekurangan atau tidak adanya arah berpikir yang jelas sehingga tidak ada konsekuensi keberanian untuk bertindak. Kita tahu apa yang ingin kita ubah, tapi ragu untuk memulainya. Buku ini tidak berbicara mengenai teori besar dan konsep yang rumit. Ia justru menyoroti hal-hal yang sangat dekat dengan realitas kehidupan. Di episode ini saya ambil 3 poin yang mendasar dan paling memengaruhi hidup kita. Yaitu poin yang pertama adalah keyakinan menggerakkan pikiran untuk mencari jalan
bukan mencari alasan untuk menyerah. Keyakinan itu bukan sekedar soal perasaan, akan tetapi bagaimana otak kita bekerja. Di buku ini dijelaskan bahwa jika kita yakin bisa, pikiran otomatis berada pada mode mencari solusi. Dan sebaliknya, jika dari awal sudah merasa ragu dan merasa gagal, tidak mampu, bahkan tidak layak, maka pikiran kita secara otomatis akan dipenuhi dengan daftar alasan untuk menyerah. Ingatlah bahwa hambatan terbesar tidak muncul dari luar, akan tetapi keputusan kitalah yang menentukan pilihan menang atau kalah sebelum perang dimulai. Bayangkan saja dua orang karyawan, si Budi dan si Yono, yang baru saja terkena PHK di usia 35 dan 40 tahun. Karena efisiensi perusahaan alasannya. Keduanya tidak punya latar belakang teknologi, tapi ingin berpindah ke bidang digital marketing yang sedang tren. Pola pikir pada si Budi menggunakan pola pikir mencari alasan, di mana Budi merasa dirinya sudah terlalu tua dan merasa mustahil bersaing dengan anak muda di zaman sekarang. Sehingga Budi yakin akan gagal dan otaknya otomatis memproduksi alasan bahwa saya sudah tua, saya gaptek, saya juga sudah mau mati. Akhirnya Budi berhenti mencoba bahkan sebelum melamar satupun posisi yang ada. Sedangkan si Yono memiliki pola pikir yang sebaliknya. Rasa takut Yono tetap ada, dia tetap punya rasa takut. Tapi dia yakin bahwa masih ada kesempatan karena dia yakin, sehingga otaknya otomatis bekerja mencari celah. Mencari ilmu digital marketing lewat video tutorial di YouTube, baca buku-buku marketing. Kemudian dia berinovasi menawarkan jasa gratis ke UMKM tetangganya untuk membuat portofolio karyanya. Sehingga Yono tidak fokus pada hambatannya, tapi pada langkah kecil apa yang bisa dilakukan hari ini. Pada akhirnya, perbedaan nasib antara Budi dan Yono ini tidak ditentukan oleh siapa yang lebih pintar atau siapa yang punya lebih banyak modal, akan tetapi terletak pada bagaimana mereka memerintahkan otak mereka. Ingat selalu bahwa pikiran kita adalah pelayan yang paling patuh. Jika kita memberinya instruksi bahwa ini mustahil, dia akan membuktikannya dengan menghadirkan ribuan alasan. Tapi jika memberinya instruksi bahwa pasti ada jalan, dia juga akan menghadirkan langkah-langkah yang di luar dugaan kita. Bagaimana? Instruksi apa yang diberikan pada pikiran kita hari ini? Tulis di kolom komentar. Poin yang kedua adalah berhenti merasa terlambat adalah langkah awal untuk tetap produktif dan bertumbuh. Buku ini menyoroti bahwa usia seringkali bukanlah menjadi penghalang utama. Yang lebih sering terjadi adalah justru seseorang lebih dulu memutuskan bahwa usianya sudah tidak memungkinkan untuk mencoba hal baru atau untuk melangkah dan berkembang. Ketika seseorang mulai merasa sudah terlambat atau mungkin aku sudah tua, jadi nggak ngapain juga mau ini dan itu, pikirannya secara otomatis menutup kemungkinan untuk tetap terus belajar, mencoba, dan berkembang. Padahal usia seharusnya menjadi alat ukur realistis untuk mengatur langkah, bukan alasan untuk berhenti melangkah. Hal ini sering terlihat pada orang-orang di usia 40-an atau sekitar 50-an. Banyak yang sebenarnya masih sehat, kompeten, dan punya pengalaman panjang. Namun niat itu berhenti di kepala mereka karena satu keyakinan. Di usia segini saya sudah kalah sebelum perang. Di usia segini apalagi yang mau dikejar? Akibatnya mereka mengabaikan keterampilan baru, berhenti berencana, dan tidak pernah benar-benar mencoba. Usia tidak membuat orang gagal dan mundur, tetapi keputusan mental yang membuatnya menyerah
lebih dulu. Sebaliknya, ketika usia dipandang secara positif dan lebih jujur, sikap pun berbeda. Seseorang akan memikirkan apa yang masih bisa dilakukan, apa yang sekiranya masih bisa dibagi, menata ulang prioritas, memperbaiki kualitas diri, dan tentunya berbagi itu tadi. Dan pada akhirnya energi hidup kembali terasa, fokus kembali meningkat dan langkah menjadi lebih tercerah dan terarah. Bukan karena waktu bertambah, tetapi karena pikiran berhenti menghambat diri sendiri. Poin yang ketiga adalah bertindak adalah cara paling efektif untuk meredam ketakutan. Buku ini tidak memungkiri bahwa rasa takut itu nyata. Meskipun rasa takut itu berawal dari sumber imajinasi yang tidak terarahkan. Ketakutan tidak bisa dihapus hanya dengan berpikir positif atau menunggu rasa berani datang. Selama seseorang hanya diam dan menunda, ketakutan justru menguat. Dalam kehidupan sehari-hari, ini sering terlihat pada orang yang ingin berbicara di depan umum atau menyampaikan pendapat penting di tempat kerja. Sebelum melakukannya, berbagai bayangan negatif muncul, seperti bayangan takut ditolak, ditertawakan, atau dianggap tidak kompeten, bahkan dianggap gak penting. Ketakutan itu terasa nyata, padahal belum diuji. Namun, ketika seseorang mulai bertindak, meski dengan langkah kecil, seperti menyampaikan satu ide singkat atau berbicara di forum kecil, persepsinya pun berubah. Yang tadinya terasa menakutkan, ternyata bisa dihadapi. Tindakan memberi pengalaman baru yang mengoreksi imajinasi negatif, informasi positif masuk, kepercayaan diri terbentuk, dan kendali atas diri sendiri perlahan kembali. Ketakutan tidak dilenyapkan, tetapi tidak lagi memegang kendali penuh atas keputusan hidup. Dari pembahasan tadi terlihat bahwa masalah utama manusia seringkali bukan terletak pada keadaan, usia, atau rasa takut itu sendiri. Yang paling menentukan justru cara kita memandang diri, waktu, dan ketakutan. Cara berpikir inilah yang kemudian membentuk keputusan-keputusan kecil sehari-hari yang pelan-pelan mengarahkan hidup kita ke satu arah tertentu. Sebelum kita menarik benang merah dari semua gagasan ini, ada satu pertanyaan penting yang perlu dibawa bersama, yaitu jika cara berpikir memiliki pengaruh sebesar itu terhadap tindakan dan hasil kehidupan, lalu apa sebenarnya pesan utama yang ingin ditekankan dari buku ini secara keseluruhan? Dari seluruh pembahasan tadi, satu benang merah terlihat jelas. Banyak hambatan dalam hidup bukan muncul karena kondisi yang benar-benar buntu, melainkan karena cara kita memandang diri sendiri, memandang waktu, dan memandang ketakutan yang kita rasakan. Keyakinan membentuk arah pikiran. Cara pandang terhadap usia menentukan seberapa jauh kita mau melangkah, dan keberanian untuk bertindak menjadi pintu masuk untuk melemahkan ketakutan yang terasa nyata. Buku The Magic of Thinking Big karya David J. Schwartz PhD ini menekankan bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Ia justru hadir atau berangkat dari keputusan-keputusan kecil dari mental yang sederhana namun krusial. Memilih percaya bahwa diri mampu bergerak dan mencari jalan meskipun situasi belum sempurna. Jika Anda berada di fase ragu, merasa terlambat, atau dikendalikan ketakutan yang sulit dijelaskan, buku ini layak dibaca bukan sebagai janji instan, tetapi sebagai pengingat bahwa cara berpikir yang lebih sehat dan realistis dalam menghadapi hidup. Terima kasih sudah menyimak. Semoga pembahasan ini membantu Anda melihat kembali cara berpikir Anda sendiri dan memberi dorongan untuk melangkah lebih sadar. Selalu ingat, satu saja kalimat dari sebuah buku
bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum.